Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sebelumnya untuk waktu pertemuan hari ini. Sebelumnya saya Dewi Susanti, JGP 10 dari Kabupaten Ngawi akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual, yakni mewawancarai kepala sekolah, dan kebetulan beliau adalah kepala sekolah saya di SMK PGRI 8 Jogorogo Ngawi, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, jadi nanti mohon izin ya Bu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi yang pertama seperti ini Bu, jadi selama ini bagaimana Bu Mut dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gini ya Mbak atau Bu Dewi, untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang ada, kita melakukan analisis dan penelitian yang bagus, yang akurat, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana identifikasinya itu nanti akan terjadi. Jadi analisis diidentifikasi dulu permasalahan yang ngoten nggih. Jadi terkait dilema etika atau bujukan moralnya, jadi dianalisis, diidentifikasi dulu nggih. Nggih Bu, terima kasih. Terus selama ini bagaimana Bu Mut menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu misalnya? Hampir sama dengan yang tadi Mbak atau Bu Dewi ya. Untuk mengambil suatu keputusan terbaik itu tetap kita analisis dulu. Bagaimana dengan keadaan atau kasus tersebut. Contohnya di kita misalnya ada gini, ada bapak atau ibu guru kita yang mengikuti kegiatan di luar, sementara dia juga punya waktu atau jam mengajar di sekolah. Jadi tetap kita cari yang terbaik ya. Misalnya bapak ibu guru akan keluar atau akan mengikuti kegiatan di luar, itu harus melakukan kewajiban juga yang di sekolah. Yang mengajar itu dengan jalan, misalnya siswa anak-anak itu diberikan tugas atau disuruh mengerjakan apa. Jadi anak-anak tidak bebas seperti itu, tapi tetap anak-anak mendapatkan pelajaran meskipun dari tugas tersebut. Berarti kalau misalnya ada keluar, seorang guru harus memenuhi kewajibannya di sekolah juga. Jadi tidak meninggalkan kewajiban di sekolah, tapi juga mendapatkan ilmu dari luar. Biasanya kegiatannya seperti apa Bu misalnya Bapak Ibu guru itu Bu? Bapak Ibu guru yang keluar itu kadang ikut NDMP, kadang mengikuti diklat, seperti itu kan. Jadi kita sama-sama Bapak Ibu guru mendapatkan ilmu, siswanya juga tidak ketinggalan. Terima kasih Bu. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan di sekolah selama ini Bu? Prosedurnya dari pengambilan keputusan Bu? Untuk prosedur kita tetap tidak langsung saya ambil gitu aja Mbak ya. Jadi untuk prosedur kita cari yang terbaik. Misalnya saya ada seperti ini, tetap saya selaku kepala sekolah tetap minta bantuan kepada yang lebih tinggi, karena kita ada di naungan yayasan, ada Bapak Ibu kepala yayasan, kita bisa minta bantuan di sana. Jadi prosedurnya tetap tidak langsung saya ambil seperti itu. Siap Bu. Jadi dengan prosedur dan tata cara yang sudah biasa dilakukan di sekolah ngoten nggih. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Untuk tantangan itu sebenarnya banyak ya. Kan kita ada individunya, ada masyarakat. Kalau masyarakat kita kan masyarakat sekolah, otomatis itu hubungannya dengan individu dengan masyarakat. Ada individu dengan kasih sayang kepada siswa, ya. Jadi itu tetap kita tantangannya di situ. Kita sayang kepada guru, kita sayang kepada siswa, kita sayang kepada semuanya. Jadi untuk tantangannya sebenarnya
lebih ke mana yang kita pilih. Nah itu, mana yang kita pilih, kita memilih guru atau kita memilih siswa, itu tantangannya. Jadi karena ada tantangan itu, otomatis kami selaku kepala sekolah harus mencari yang terbaik. Itu tantangannya di situ. Kadang kita juga merasa bingung mana yang harus didahulukan. Nah, seperti itu. Jadi tetap kita cari yang terbaik biar semuanya lancar. Lalu apakah Bu Mut memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Insya Allah tidak. Pagi ini saya Dewi Santi dari Guru Penggerak Angkatan 10 ada tugas di demonstrasi kontekstual untuk kegiatan wawancara terkait tentang pengambilan keputusan dalam kepemimpinan dalam belajar ini. Jadi nanti mohon izin saya mungkin bertanya beberapa hal yang sekiranya terkait dengan kasus-kasus sekolah panjenengan. Oke, siap. Terima kasih Pak Eko. Yang pertama seperti ini, bagaimana selama ini Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke. Untuk selama ini kepada Bu Dewi sebelumnya selaku guru penggerak angkatan ke-10 ya semampunya sesuai kondisional sekolah kami nanti kami akan menjawab. Yang pertama Ibu Dewi menanyakan tentang bagaimana cara kita mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Itu kalau bisa minta gambaran yang dimaksud dengan apa? Dilema etika itu seperti apa? Dilema etika itu lebih pada kondisi suatu hal itu kalau secara singkatnya itu benar lawan benar. Jadi di mana seorang pemimpin itu bisa melihat satu permasalahan dan di situ melibatkan beberapa pihak yang dua-duanya itu memang benar-benar sama-sama ada kepentingan di dalamnya. Jadi mungkin lebih kepada bagaimana kebijakan seorang pemimpin itu menyikapi atau mengidentifikasi yang mana yang harus ini dilema etika atau mana yang bujukan moral. Kalau bujukan moral lebih pada ketika ada satu kasus itu sudah bisa dilihat, oh ini benar dan ini salah. Ya, oke, siap. Berarti itu langkah itu mungkin ketika pertama kali saya mau mengambil keputusan yang jelas tentunya kami akan melakukan analisis dulu. Melakukan analisis serta penelitian tentang kasus yang terjadi itu. Ketika keduanya misalkan kasus itu keduanya sama-sama benar ataupun sebaliknya sama-sama salah, berarti ketika kami mengambil keputusan harus berhati-hati, artinya harus bisa ambil jalan tengah karena kedua-duanya benar. Misalkan suatu contoh tadi, misalkan seorang guru dia punya kewajiban untuk mengajar, lalu dia kebetulan keluarga ada yang sakit mungkin ya. Ketika beliau izin untuk tidak masuk karena ada keluarga yang sakit, sedangkan tugas mengajar bagi guru adalah sebuah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, dalam mengambil keputusan, otomatis saya sebagai pemimpin harus bisa ambil jalan tengah, artinya kami bisa saja memberikan izin dengan catatan atau dengan syarat beliau memberikan tugas ke sekolah agar kedua-duanya bisa terlaksana, karena merawat keluarga yang sakit itu sebuah kewajiban dan mengajar juga sebuah kewajiban. Lalu selama ini bagaimana Pak Eko menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil dalam mengambil keputusan seperti yang gambaran, ketika seorang guru itu berada di dua hal yang sama-sama benar, hal yang sama-sama wajib, maka dia harus bisa mengambil keputusan mana yang lebih didahulukan di antara dua kewajiban itu. Apakah misalkan dia mengambil keputusan untuk harus mengajar
tapi keluarga ada yang sakit, nah tapi di antara kedua kewajiban itu dia harus mengutamakan yang paling penting. Misalkan seperti tadi beliau memberikan tugas dulu, setelah itu izin pulang untuk mengurus keluarga. Nah itu kedua-duanya akan bisa terlaksana. Lalu bagaimana Pak Eko langkah-langkah atau prosedur yang biasa Pak Eko lakukan selama ini? Oke, langkah-langkah yang saya lakukan biasanya yang pertama ada yang namanya paradigma individu dan masyarakat. Yang kedua ada yang namanya paradigma keadilan lawan rasa kasihan. Maksudnya paradigma keadilan lawan rasa kasihan itu saya dalam melangkah mengambil keputusan harus mengutamakan keadilan daripada rasa iba, rasa kasihan. Tapi apa misalkan ketika kita mengutamakan kasihan, maka kita akan keluar dari konteks yang betul sehingga kita tidak benar dalam mengambil keputusan. Maka harus didahulukan keadilan daripada rasa kasihan. Yang ketiga paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Artinya kita harus berani mengambil keputusan secara benar ketimbang kita mengutamakan kesetiaan kawanan, kesetiaan apa maksudnya. Tapi kita harus berani menindak. Ketika kawan kita benar-benar melakukan kesalahan, kita harus benar-benar berani mengatakan kamu salah. Seperti itu. Lalu hal-hal apa saja ini yang selama ini Pak Eko anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari yang Pak Eko sampaikan itu terkait kasus-kasus dilema etika itu yang paling efektif yang seperti apa Pak Eko? Hal yang kami lakukan untuk efektivitas yang pertama dengan cara mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dulu. Kita kenali masalah atau kasus itu seperti apa sih. Lalu nanti baru kita setelah mengenali melakukan apa, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini. Kita panggil, misalkan kita interview masing-masing, ditanya bagaimana alurnya, bagaimana langkahnya, baru nanti kita akan bisa mengambil sebuah keputusan yang pasti dan jelas. Terima kasih. Lalu seperti apa Pak Eko memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Eko itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus mungkin untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti yang Anda jelaskan tadi? Jadi apakah Pak Eko itu butuh waktu dalam pengambilan keputusan atau mungkin butuh yang seperti apa kira-kira Pak Eko? Nah, untuk langkah-langkah kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan memang ada semacam schedule atau waktu. Tidak langsung ketika itu ambil keputusan, tidak. Karena butuh pertama kita pelajari dulu, kita analisa dulu, lalu kita mungkin perlu melakukan semacam teguran atau surat peringatan dulu. Kita lakukan teguran. Ketika nanti sudah kita tegur 1 kali, 2 kali, 3 kali kok tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan, maka baru kita nanti akan mengambil sebuah tindakan atau sebuah keputusan. Terima kasih. Lalu Pak Eko, adakah seseorang mungkin atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Jadi terkait mungkin seseorang atau faktor-faktor apa saja yang bisa membantu? Itu sudah tentu sekali kami melibatkan warga sekolah, utamanya bagian kesiswaan dulu, atau bagian wali kelas. Setelah itu nanti kalau kasus itu sudah bahasa penyakit itu kronis, stadium 4, itu pasti akan kami lakukan rapat pleno beserta Bapak Ibu guru yang lain untuk mengambil keputusan. Jadi saya tidak akan serta-merta ini harus gini gitu. Jadi harus ada musyawarah dulu, iya, terus baru ditindak dan sebagainya gitu Pak Eko. Terima kasih. Lalu Pak Eko, dari semua hal mungkin yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Eko petik dari pengalaman-pengalaman tentang keputusan dilema etika yang sudah pernah dialami mungkin? Apa ya? Ya semacam apa? Pelajaran secara pribadi ada semacam itu ketika kita mengambil sebuah keputusan, kita seharusnya memang harus sesuai aturan yang ada, bukan karena adanya rujukan moral, bukan adanya karena simpati, bukan adanya karena kesetiaan kawan dan lain sebagainya. Melainkan ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, berarti kita ya harus
sesuai dengan aturan yang ada. Meskipun itu Bapak Ibu guru sendiri ketika beliau melakukan kesalahan dan pelanggaran ya harus kita tindak dengan tegas. Gitu. Terima kasih Pak Eko. Jadi tadi Pak Eko sudah menyampaikan bahwasanya dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika, Pak Eko juga mengadopsi atau mempelajari dulu paradigmanya, ya, baik individu lawan kelompok tadi dalam rasa keadilan atau lawan rasa kasih sayang, kebenaran dan ya, kesetiaan. Jadi hal-hal pokok apa saja yang harus diutamakan, jadi sudah teridentifikasi dulu nggak tadi? Terima kasih Pak Eko, mungkin itu saja yang saya tanyakan dalam kegiatan ini. Saya mohon maaf dalam penyampaian kegiatan wawancara ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Selebihnya saya berterima kasih sekali untuk pengalaman-pengalaman yang sudah Pak Eko ceritakan dan semoga bisa memberi manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin. Baik Bu Dewi selaku guru penggerak angkatan 10 ya, kami cuma bisa mendoakan mudah-mudahan semua kegiatan yang Bu Dewi lalui lancar dan membuahkan hasil buat kita dan buat warga sekolah. Gitu. Terima kasih Pak Eko.